Halo guys, balik lagi di video gue. Hari ini kita akan membahas perlengkapan apa aja yang kita butuhkan untuk berolahraga sepeda balap atau road bike seperti yang berada di belakang gue ini. Kalau misalnya kalian penasaran untuk review sepeda yang ada di kanan gue ini, kalian bisa lihat video-video gue sebelumnya juga. Begitupun yang sebelah kiri, ini track bike. Tapi hari ini gue akan membahas beberapa perlengkapan yang gue pakai untuk olahraga road bike ini, bahkan untuk touring 100 km ke Jakarta. Nah, sebenarnya perlengkapan dan olahraga ini tidak harus mahal karena tidak perlu menunggu punya uang banyak untuk bisa berolahraga ini, karena memang aksesorisnya juga banyak beberapa pilihan yang lebih terjangkau dan seberapa kreatif kalian mensiasati hal tersebut. Nah, sekarang gue ingin membahas satu-satu. Yang pertama yang paling gampang adalah ini, helm. Nah, helm ini itu gue pakai sebenarnya sebelum gue fokus atau banyak olahraga road bike ini sih ya. Jadi sebelumnya gue main fixed gear, ada juga fixed gear sih. Emang sepeda pertama gue itu lebih ke fixed gear, dan mungkin ini bisa dibilang helm yang udah lama. Ini sebenarnya mereknya Avan. Ini tuh kalau misalkan kalian ketahui, ini harganya hanya 150.000 nih. Jadi di sini gue cat warna hitam black semua. Tadinya ini ada warna merahnya, ini gue kasih stiker-stiker. Dan ini sih menurut gue tetap nyaman sih ya dipakai. Dan di belakang ada penguncinya juga, jadi mau abaikan kalau misalkan ada suara ayam-ayam itu, karena emang di rumah gue ada ayam. Ini biasanya pas seling rusak di bagian klipnya ini, tapi so far sih ini nyaman sih buat gue. Walaupun sebenarnya sih agak kurang safety karena ini bahannya itu hanya seperti styrofoam biasa, walaupun di dalamnya ada empuk-empuknya gini ya. Tapi menurut gue ini udah cukup lah untuk kalian yang hati-hati. Tidak perlu mahal, karena kalau misalkan merek-merek seperti CAS, Bell, POC atau merek lainnya itu bisa sekitar 3, 4, atau 5 jutaan. Ini 150.000 kalian udah bisa dapat. Nanti gue totalin untuk harga perlengkapan road bike-nya. Sebelumnya juga gue pernah beli helm ini nih. Ini merek Aeloca. Aeloca ini dari Taiwan, jadi dia ngeluarin brand sepeda juga. Ada sepeda road karbonnya juga. Itu dulu sekitar tahun 2012 kali ya, itu harganya di bawah 10 juta guys, sepeda karbonnya. Ini juga lumayan nyaman sih, dan bahannya lebih baik aja. Selanjutnya ini ada ini adalah outfit baju-baju sih ya. Jadi yang gue pakai itu ada base layer nih, base layer dari Voice of Jogja ini. Ini bagus banget, dia lumayan nih produksi kayak beginian, agak sedikit terjangkau ya di antara merek-merek yang lain. Jadi ini brand lokal, dipakai pun nyaman. Gue pakai size XS, extra sempit. Nah, terus di sini ada koleksi jersey dari Sub Jersey. Ini adalah produk lokal yang paling terjangkau dengan bahan terbaik menurut gue. Di sini gue ada edisi mainsepeda.com, jadi dia collab sama mainsepeda.com. Ini juga ada yang warna ungu dan warna hijaunya, dan ini sering banget gue pakai dan banyak banget gue posting di Instastory kalau misalkan gue lagi sepedaan menggunakan jersey ini. Dan ini itu harganya sekitar 300-an atau sampai 400-an aja sih, dibandingkan dengan brand-brand yang lain yang ya bisa sampai 4 atau 5 jutaan untuk brand-brand culture lainnya. Nah, dari outfit baju sekarang ke bib atau celana padding ini. Nah, gua nggak pakai short bib yang sampai seatas begini, tapi gue pakai ini celana padding biasa. Gue beli di Decathlon, mereknya Bedwin. Ini tuh harga sekitar 120.000 aja, jadi murah banget. Jadi ini lumayan dan nyaman, dan udah menemani gue 100 kilo kemarin. Nah,
Lalu selanjutnya lagi ke kaki kali ya. Kaki ini gue pakai kaos kaki. Di sini pastinya kaos kaki yang dapat menyerap keringat. Ini kaos kaki dari Decathlon juga, merek Between juga. Ini harganya hanya 70.000 aja, jadi murah banget. Nah, dari kaos kaki ada perintilan lain juga. Di sini ada sarung tangan. Sarung tangan ini juga merek Decathlon juga ya. Nah, sarung tangan ini mereknya Decathlon Triban. Jadi udah sedikit rusak tapi masih nyaman dipakai karena dia tidak licin untuk gua grab handlebarnya. Ini udah mulai rusak-rusak sih, tapi ini masih gue pakai aja karena gue cari fungsinya aja semuanya. Nah, yang paling wah yang menurut gue adalah ini ada sepatu road bike. Nah, sepatu road bike ini sebenarnya bukan murni dari sepatu road bike yang pada umumnya, tapi ini adalah sepatu bola. Nah, kalau kalian tahu di sini ada poolnya sendiri. Ini gue potong semua, gue ratain pada bagian depan, gue sisain bagian belakangnya aja. Dan gue pasang klit di sini. Klit ini gue beli juga dari Decathlon, harga 120.000. Terus gue beli baut-bautnya lagi. Jadi baut-baut ini akan mengunci antara outsole dengan klit ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ini selain looknya yang keren, slim gitu, dia pakai tali. Jadi lebih apalagi firm lagi gitu kalau misalkan kita sedang bersepeda. Tapi kelemahannya dia lebih nge-flex aja sih. Tidak sekekaku sepatu-sepatu road bike yang ada di pasaran. Dan juga kita butuh kasih siasati di bagian dalamnya ini, bagian inner sole-nya kita tambahin lagi itu seperti akrilik. Kita potong sesuai dengan insole, dia untuk mengikat antara klit dengan insole dan outsole-nya, jadi lebih nyaman lagi. Cuma kekurangannya kalau misalnya kita pakai berjalan di jalan yang rata, di aspal ataupun di beton, itu dia akan ada sedikit gundukan ya pada bagian depan. Jadi tidak akan nyaman kalau misalkan kalian untuk pakai jalan. Tapi kalau misalkan dipakai untuk bersepeda ini sudah jauh lebih cukup. Dan waktu gue pakai 100 km itu dia agak sedikit panas. Panas banget rasanya di sekitar kilometer 80 kali ya, itu mulai terasa panas. Tapi so far ini nyaman banget dan aero banget ya guys. Nah, selain jersey tadi gue itu semua size XS. Jadi size S itu benar-benar aero banget dan ngepres banget di badan gue. Ini sangat worth it sekali. Ini harganya gue beli sepatu bola Adidasnya F50, ini harga sekitar 200.000, ditambah lagi dengan klit 120.000, dan perintilan lainnya itu mungkin gue habis sekitar 350.000 lah. Jadi murah banget kan dibandingkan dengan sepatu-sepatu road bike lain yang harganya sekitar 5 atau sampai 6 jutaan, atau yang 1 jutaan juga ada sih, tapi itu lebih worth it dan looknya lebih bagus. Jadi segitulah sekilas terkait beberapa aksesoris atau perintilan yang gue pakai dalam bersepeda. Nah, jadi sebenarnya beberapa hal itu tidak perlu yang mahal guys untuk memulai kalian berolahraga sepeda road bike ini. Ada beberapa juga part-part yang bisa disiasati, bisa tentunya dikreatifkan, dan juga untuk mencari part-part yang lebih murah, fungsional dengan kualitas terbaik juga itu masih bisa. Salah satunya sepeda yang di belakang ini modalnya secara keseluruhan ini udah oke banget menurut gue, udah seperti mobil sport ya. Dan gue setting untuk fittingnya itu seperti mobil sport juga ya, benar-benar agresif, nunduk dan aero. Ini hanya habis sekitar 7 jutaan. Udah dengan group set, wheel set, dan perintilan lainnya lagi. Dan kalau misalkan kalian mau lebih tahu lebih detail sepeda ini ya seperti tadi gue awal bilang, udah ada di video-video gue sebelumnya. Nah, jadi itu adalah video kali ini. Semoga kalian bisa memulai olahraga road bike ini hanya dengan budget yang lebih terjangkau. Kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga kalian suka dengan video ini, dan semoga juga kalian yang ingin memulai olahraga road bike ini tidak perlu beli yang mahal, tapi bisa mulai dari yang murah-murah aja dulu. Kalian nikmati, nanti kalau misalkan ada rezeki lebih bisa upgrade terus menerus dengan brand ataupun dengan bentuk yang kalian suka. Baik, kalau gitu sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, begitu juga komen. Kalau misalkan kalian punya pengalaman yang sama seperti gue untuk olahraga road bike ini dengan budget terbatas, bisa komen juga di bagian bawah dan ceritakan cerita kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.